Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yulian Diki di dalam renungan harian pada hari ini yang diambil dari Markus 13 ayat 9-23 dengan tema mengikut Yesus sama dengan sengsara. Saudara-saudara, kesulitan di dalam hidup tentu akan selalu ada di dalam setiap langkah kita. Tentu sering bertambahnya usia, tentu semakin banyak pengalaman dan tantangan hidup yang kita telah lalui. Di dalam pergumulan dan tantangan ini mungkin juga kita bertanya-tanya, mengapa cobaan dan tantangan yang mungkin juga kita sedang alami itu kok nggak kunjung henti gitu? Kok nggak selesai-selesai? Ataupun mungkin ada yang merasa, kenapa sih saya menghadapi masalah yang terasa berat sekali? Mengapa kita mendapatkan pergumulan itu tersebut, padahal saya juga tidak pernah melakukan kesalahan dan terus hidup di dalam taat kepada Tuhan? Apakah memang benar mengikuti Yesus itu sama dengan sengsara? Jika kita membaca bagian ayat di dalam perenungan kita pada hari ini, mungkin kita melihat bahwa seakan-akan menjadi seorang pengikut Yesus, maka akan banyak konsekuensi dan tantangan, bahkan hingga derita yang akan kita hadapi di depannya. Markus 13 dengan jelas memperlihatkan bagaimana pada saat itu pengikut-pengikut Kristus akan mendapatkan tekanan yang cukup kuat. Bahkan dalam sejarah pun kita dapat mengetahui bahwa bagaimana sulitnya hidup sebagai seorang pengikut Kristus pada saat zaman mula-mula pada saat dulu. Mereka hidup saat sulit pada saat itu, mendapatkan tekanan secara politik yakni dari Roma, bahkan mendapatkan tekanan dari budaya dan agama mereka, yakni orang-orang Yahudi. Perkataan Yesus ini mungkin sulit diterima bagi sebagian orang, bahkan termasuk para pengikutnya di masa pelayanannya. Mereka merasa sulit ya. Ayat ini secara terang-terangan sekaligus tegas menekankan bahwa menjadi pengikut Kristus pada saat itu akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat, akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah mengapa orang-orang pada saat itu udah tahu akan menghadapi konsekuensi. Para murid dan pengikut Kristus pada saat itu udah tahu akan menghadapi bahaya bahkan derita, tetapi tetap setia mengikuti Yesus dan menyebarkan berita sukacita meskipun mereka juga akan menghadapi tantangan yang disebutkan oleh Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya bukan bertujuan bahwa Yesus sedang menakut-nakuti para pengikutnya pada saat itu, melainkan sebenarnya Yesus sedang memberikan penguatan kepada para pengikutnya. Bahkan ketika mau mengikuti Yesus bukan berarti hidup kita akan terus baik-baik saja. Justru pada saat itu Yesus sedang melakukan perlawanan terhadap norma-norma budaya yang ada saat itu, yang sebenarnya salah tapi dilakukan oleh banyak orang. Dan pasti sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak sesuai ataupun sesuatu yang berbeda dengan masyarakat umum akan mendapatkan tantangan dan tentangan yang lainnya. Bukan berarti juga ketika kita mengikut Kristus, bukan berarti kita tidak akan ada masalah di dalam hidup kita juga. Justru menekankan bahwa masalah itu pasti ada, baik kita mengikut Kristus ataupun tidak. Tetapi apa yang harus kita lakukan setelahnya? Ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, ya sebenarnya kita juga diajak untuk memiliki ketangguhan dan kesadaran bahwa saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri menghadapi kesulitan dan pergumulan saya tidak sendiri di dalam hidup saya. Dan justru sebaliknya kita diingatkan bahwa kita memiliki sebuah komunitas yang saling menguatkan, untuk saling menolong satu sama lain, meneguhkan bahkan bahu-membahu di dalam kesulitan hidup dan bahaya kehidupan. Sebagai komunitas kita diajak untuk mau memperhatikan satu sama lain komunitas kita. Sepanjang sejarah komunitas Kristen kita bisa lihat bahwa begitu banyak tekanan dan kesulitan di dalam sejarah perkembangan kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Namun di dalam kesulitan tersebut, justru komunitas tersebut terus bertumbuh, terus berkembang, terus kuat. Bahkan ia terus peka menolong satu sama lain. Di dalam kesulitan hidup kita, justru kita semakin berkembang, kita dilatih.
Di tengah kegelisahan kita, justru kita punya pengharapan di dalam komunitas dan di dalam Kristus. Maka dari itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, situasi mungkin bagi sebagian orang sudah terbiasa hidup di dalam kondisi pandemi. Yang tentu sangat jelas punya keterbatasan dalam berelasi satu sama lain. Tetapi kita diajak untuk terus teguh. Kita terus diajak untuk mempunyai kekuatan untuk menghadapi rintangan di dalam hidup kita. Mengikut Yesus bukan berarti hanya mendapatkan kesengsaraan, melainkan dalam Yesus kita mendapatkan iman dan pengharapan agar kita terus mau berjuang, berempati satu sama lain di dalam kasih. Di dalam Kristus kita dikuatkan dan diteguhkan bersama-sama dengan sebagai sebuah komunitas. Kiranya renungan harian pada hari ini menguatkan kita yang sedang terbeban berat menghadapi pergumulan kita masing-masing, dan terus berjuang serta terus berpengharapan akan hikmat dan kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang melewati segala lika-liku kehidupan kita. Tuhan Yesus beserta saudara.